Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 11 IPA 5. Sekarang saya akan mempresentasikan sebuah penyakit atau salah satu penyakit yang ada pada sistem reproduksi, yaitu varikokel. Nah, jadi varikokel merupakan sebuah pembengkakan vena yang terjadi pada kandung zakar atau skrotum. Nah, pembengkakan ini secara bertahap akan membuat sebuah benjolan lunak, di mana benjolan lunak ini dapat diketahui dengan dilihat secara kasat mata ataupun bisa diraba. Untuk penyebabnya sendiri, penyakit varikokel ini belum diketahui secara pasti ya penyebabnya. Namun ada 3 hal yang diduga menjadi penyebab varikokel. Yaitu yang pertama ada peningkatan tekanan vena, yang kedua ada fenomena pemecah kacang, dan yang ketiga karena adanya katup yang inkompeten. Untuk gejalanya sendiri, seorang penderita varikokel itu mengalami keluhan-keluhan seperti rasa nyeri pada testis, lalu ada rasa nyeri yang bertambah ketika sedang bekerja terlalu lama atau berdiri terlalu lama. Namun ketika berbaring, rasa sakit itu bisa, atau rasa nyeri itu bisa mereda. Lalu yang ketiga yaitu adalah terdapat benjolan pada salah satu testis. Yang keempat, terjadi pembengkakan vena pada skrotum atau pembengkakan pada skrotum. Lalu yang kelima, terbentuk sebuah seperti cacing gitu di skrotum. Hal itu dikarenakan seiring bertambahnya waktu, pembengkakan vena semakin besar. Lalu untuk klasifikasinya sendiri, penyakit varikokel tidak memiliki klasifikasi atau jenis-jenisnya. Nah, untuk patofisiologi, jadi ini merupakan bagian patofisiologinya. Sini saya akan tampilkan juga di samping. Nah, ini yang paling atas ada idiopatik. Idiopatik ini dikarenakan si penyakit varikokel ini belum memiliki atau belum diketahui penyebab jelasnya. Nah, namun di sini ada 3 cabang ya. Nah, ini merupakan hal-hal yang diduga menjadi penyebab dari varikokel. Yang pertama ada peningkatan tekanan pada vena. Nah, perbedaan letak antara vena spermatika interna kanan dan kiri menyebabkan vena spermatika interna kiri itu mengalami terpelintir dan juga dilatasi, serta aliran retrograd atau alirannya menjadi berbalikan arah. Darah dari testis kanan atau darah dari vena testis kanan itu dibawa menuju ke vena cava inferior dengan sudut oblique atau kira-kira sekitar 30 derajat. Nah, sudut ini sama dengan tingginya aliran dari vena cava inferior, sehingga diperkirakan hal ini mengakibatkan peningkatan drainase pada sisi kanan. Lalu vena renalis kiri itu dapat juga mengalami kompresi di daerah proksimal antara arteri mesenterika superior dan aorta, serta distalnya antara arteri iliana communis dan vena. Fenomena itu juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan vena dalam sistem vena testicularis kiri. Lalu di sini ada fenomena pemecah kacang atau nutcracker phenomenon. Nah, terjadinya adanya kompresi dari vena renalis kiri antara arteri mesenterika superior dan aorta abdominal akan menghambat sebagian aliran darah yang melalui vena testicularis kiri, sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik di dalam plexus pampiniformis. Nah, hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan gradien tekanan renokapal dan menurunkan reflux vena spermatika interna, sehingga terjadi pengembangan jalur vena yang komunikan. Nah, lalu yang satu lagi adalah katup yang inkompeten, di mana katup yang inkompeten ini mengakibatkan dilatasi pada vena dan juga aliran retrograd atau berbalik arah. Nah, katup yang inkompeten ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada tipe stop dan juga tipe sun. Nah, tipe stop ini merupakan tipe yang terjadi ketika katup yang inkompeten terletak di atas vena yang komunikan. Nah,
Tipe stop ini ditandai dengan adanya aliran retrograde yang terjadi di vena spermatica interna menuju ke plexus pampiniformis. Lalu untuk tipe Sun sendiri itu terjadi ketika katup yang inkompeten itu terletak pada bawah vena yang komunikan. Nah, tipe ini ditandai dengan adanya aliran retrograde di vena spermatica interna menuju ke plexus pampiniformis serta reflux ortograde yang melalui vena yang komunikan. Lalu ketiga hal tersebut diduga menjadi penyebab dari varikokel. Nah, jika kita lihat di sini ya di bagan itu ada panah yang ke kanan, itu merupakan tindakan medisnya, yaitu dapat menggunakan tindakan pembedahan. Nah, pembedahan ini jika seseorang melakukan pembedahan ya, jika orang tersebut memiliki pengetahuan yang kurang atau mendapat informasinya kurang, itu dapat menimbulkan rasa was-was atau ansietas. Nah, efek dari pembedahan yang satu lagi juga adalah insisi bedah atau bekas sayatan. Nah, insisi bedah ini dapat mengakibatkan trauma jaringan yang menimbulkan nyeri akut. Serta efek dari insisi bedah juga dapat meningkatkan risiko masuknya organ-organ sekunder sehingga meningkatkan risiko infeksi. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, yang di bawah yang ada 4 ini merupakan akibat dari penyakit varikokel ya. Nah, keempat akibat dari penyakit varikokel ini dapat menimbulkan gangguan spermatogenesis yang nantinya akan mengakibatkan gangguan kesuburan pada pria. Nah, oke. Akibat varikokel yang pertama adalah suhu testis menjadi naik atau terjadi peningkatan suhu pada testis. Lalu, akibat yang kedua adalah melalui vena spermatica interna ke testis, reflux hasil metabolit ginjal dan adrenal, pampiniformis kiri dan kanan itu bisa kembali pada sistem sirkulasi testis. Lalu yang ketiga adalah anastomosis antar plexus pampiniformis kiri dan kanan itu dapat membuat dapat membuat hasil metabolit itu mengalir dari testis kiri ke testis kanan sehingga testis kanan mengalami gangguan spermatogenesis. Lalu yang terakhir adalah terjadinya stagnasi darah balik pada sirkulasi testis. Nah, terjadinya stagnasi darah ini dapat mengakibatkan testis kekurangan oksigen, yang nantinya testis akan mengalami hipoksia. Nah, seperti saya bilang, keempat akibat tadi dapat mengakibatkan gangguan spermatogenesis. Nah, gangguan spermatogenesis ini dapat mengakibatkan infertil atau gangguan kesuburan pada pria atau biasa disebut kemandulan. Nah, untuk pengobatannya sendiri ya, beberapa atau sebagian besar dari penderita penyakit varikokel ini tidak melakukan pengobatan khusus. Namun jika dirasa memerlukan pengobatan khusus dikarenakan adanya rasa nyeri yang berlanjut atau gangguan kesuburan, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu dengan cara operasi terbuka atau dengan membuat sayatan kecil di lipatan paha atau lipatan bawah perut. Lalu yang operasi kedua adalah operasi laparoskopi. Nah, operasi ini dilakukan dengan cara membuat sebuah sayatan di bagian perut ya, lalu memasukkan sebuah alat kecil yang digunakan untuk memperbaiki struktur vena yang rusak pada skrotum. Lalu yang ketiga yaitu dengan embolisasi atau memasukkan sebuah cairan atau sumbatan ke dalam vena yang membesar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghambat laju aliran dari darah di vena tersebut. Oke, sekarang waktunya sesi pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jelaskan mekanisme hubungan secara patofisiologis antara obesitas dengan terjadinya varikokel.
Oke, jadi seperti ini. Salah satu yang diduga menjadi penyebab jadi penyakit varikokel itu adalah adanya efek puncak kacang atau nutcracker phenomenon. Nah, pada pria obesitas, lemak yang terdapat pada vena ginjal kiri ini memberikan sebuah perlindungan berupa bantalan terhadap adanya fenomena pemecah kacang atau nutcracker phenomenon tersebut. Lalu, indeks massa tubuh atau IMT seseorang ini nilainya berbanding terbalik dengan kemungkinan adanya maksud saya penyakit varikokel. Jadi, semakin tinggi IMT seseorang, maka semakin rendah seseorang itu terkena varikokel. Begitupun sebaliknya, semakin rendah IMT seseorang, maka semakin tinggi dia memiliki kemungkinan untuk terkena varikokel. Nah, nilai IMT ini berbanding lurus dengan berat badan seseorang. Jadi, semakin tinggi berat badan seseorang, maka semakin tinggi pula IMT-nya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah berat badan seseorang, maka nilai IMT-nya juga semakin rendah. Nah, dari fakta-fakta tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang atau pria-pria yang terkena obesitas itu memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terkena varikokel dibanding dengan orang-orang yang tidak terkena obesitas. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun yang lainnya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.